kasih buat semua yang melayani, worship team, tim ibadah, Pak Roni, Bu Tintin, dan semua pelayan Tuhan di ibadah jam 2 siang ini. Ya, tentunya para pendoa syafaat, konsolidator, ketua kelompok sel, terima kasih. Dan buat jemaat, kita bisa beribadah dengan indah hari ini karena ada orang-orang yang setia terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bolehkah kita kasih apresiasi, tepuk tangan yang paling meriah buat mereka? Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam satu seri firman Tuhan. Judulnya Strong in Prayer atau kuat berdoa. Dan ini menjadi pengharapan saya buat Anda semua, seluruh jemaat keluarga Allah yang di sini maupun yang mengikuti secara online, Anda jadi pribadi-pribadi yang kuat berdoa. Amin. Para KKS yang kuat berdoa. Para pelayan Tuhan yang kuat berdoa. Dan seluruh jemaat yang kuat berdoa. Ya, karena kenapa saya perlu ngomong begini? Karena banyak orang belum tentu beribadah pasti akan berdoa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita hidup di bangsa yang religius, saudaraku, semua orang beragama, tapi tidak semua orang punya kehidupan doa yang konsisten. Banyak orang setuju dan menganggap doa itu penting, tapi kalah penting sama pekerjaan, kalah penting sama hobi, kalah penting sama Netflix. Jadi bukan gak penting doa, cuma kalah penting. Gak tahu doa itu urutan keberapa. Tapi hari ini sebagai anak Tuhan kita harus menyadari teladan kita Tuhan Yesus yang menjadi signature, yang menonjol di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang berdoa. Oke, dia mengawali pelayanannya dengan berdoa. Ketika dia dibaptis, dia tidak hanya ditenggelamkan ke air saja. Tetapi sementara itu dia terus berdoa juga. Di pagi hari Alkitab mencatat dia berdoa. Di malam hari dia berdoa. Dan secara konsisten dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi ini adalah kehidupan Tuhan Yesus, berdoa. Nah, doa bagi roh kita itu sama dengan oksigen bagi tubuh kita. Oke, tubuh kita supaya hidup butuh oksigen. Karena itu kita perlu bernafas. Begitu tubuh nggak disuplai dengan oksigen, apa yang terjadi? Mati. Ya, nah sama juga halnya dengan manusia roh kita. Manusia roh kita supaya hidup butuh oksigen rohani. Yaitu doa. Tanpa oksigen rohani, tanpa doa, manusia roh kita akan kering. Dan sama-sama beribadah seperti ini, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, tapi tanpa berdoa semuanya akan kering. Alkitab hanya menjadi alfabet dan kekristenan hanya menjadi rutinitas. Tapi ketika saudara mulai berdoa, manusia roh saudara mulai dapat suplai oksigen rohani, nanti Anda akan melihat kehidupan rohani kita ini akan menjadi alive, akan menjadi hidup dan nyata. Nanti Anda akan mengalami sungguh-sungguh yang Anda baca dalam Alkitab itu bukan kisah zaman dulu, tapi satu demi satu kisah-kisah dalam Alkitab terjadi dalam hidup saudara. Jadi pengalaman pribadi yang engkau alami. Ngalami yang namanya berjalan bersama Tuhan. Ngalami yang namanya disentuh dengan kasih Tuhan. Ngalami yang namanya hati kita dipenuhi dengan damai sejahteranya, dengan kasihnya, dengan sukacitanya. Ngalami yang namanya manifestasi kuasa Tuhan nyata, mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Semuanya itu baru akan nyata kalau Anda strong in prayer. Anda kuat berdoa. Dan doa itu tambah hari, tambah kita butuhkan. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di 2026. Apalagi di akhir zaman itu. Prayer matters. Doa itu penting. Ya, mari kita baca
1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi ini ayat bicara tentang akhir zaman. Akhir zaman itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, petunjuknya gini, buat saudara dan saya yang hidup di akhir zaman, bahkan di akhirnya akhir zaman. Ya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Banyak orang Kristen mau berdoa tapi nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena nggak tenang. Pikirannya nggak tenang, hatinya nggak tenang. Hari-hari ini banyak orang kehilangan ketenangan hidupnya. Mungkin terlalu banyak dengar informasi, berita macam-macam, berita perang, konflik politik, macam-macam yang terjadi nanti, apalagi bencana alam. Baca Jakarta sekarang mulai banyak begal, hati jadi nggak tenang. Apalagi kalau saudara terus-menerus ya mengizinkan konten-konten sosial media mengisi hidup saudara. Lama-kelamaan akhirnya kita akan terus membandingkan rumah kita samanya rumahnya orang lain, kendaraan kita sama kendaraannya orang lain, uang kita sama uangnya orang lain. Padahal yang ada di sosial media itu hanya showcase, display. Yang namanya display itu dicakep-cakepin, dibagus-bagusin, tapi banyak yang gak real. Ya, tapi banyak orang gak sadar ketika ngelihat, wah keluarga saya sana kok harmonis ya, kok indah ya, kayaknya rukun semuanya ya. Kita bandingin keluarga kita sendiri, banyak pergumulannya, banyak ketidakcocokannya. Akhirnya kita ngerasa berkecil hati. Ya, padahal kita harus sadar loh saudaraku ya, dan itu memang benar-benar. Saya tahu ada yang di internet, wah begitu indah, tetapi kenyataannya persis sebaliknya. Oke. Kalau saudara membayangkan diri dengan yang di internet, orang-orang yang sukses, wah di sosial media, kayaknya hebat, luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, lama-lama orang sukses pun ngerasa dirinya gagal. Ya, melihat anak muda baru umur berapa, setiap bulan berapa miliar penghasilannya, lihat nih saldonya berapa, lihat ini kekayaannya, mobil-mobilnya. Anda harus ngerti, tidak semuanya itu real. Banyak juga yang bohong-bohongan. Jadi Anda bayangin, orang kalau dipacu ngelihatnya seperti itu, orang sukses saja bisa merasa dirinya miskin, merasa dirinya gagal, ketinggalan sama yang lainnya. Akhirnya kehilangan ketenangan di dalam kehidupannya. Doa saya ya, sementara Anda beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ini, ketenangan yang baru dikembalikan di dalam hidup saudara. Semua kegelisahan hatimu dilenyapkan, semua ketakutan dan kekhawatiranmu dihancurkan dan digantikan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta dalam hati saudara dan sukacitanya melimpah di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita baca berikutnya Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa. Boleh nggak katakan dengan keras berdoa? Lebih keras katakan saya harus berdoa. Kenapa? Lihat ini, Tuhan ngomong begini, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Sampai di situ aja pembacaan kita. Jadi di akhir zaman akan ada banyak masa sukar yang terjadi. Dan Tuhan ngomong kamu harus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu bisa melalui, luput, selamat, berkemenangan. Melalui masa-masa sukar itu. Saya yakin 2026 ini adalah salah satu tahun di mana masa sukar terjadi pada akhir zaman. Sekarang ini ekonomi sedang sukar, betul apa tidak? Ya banyak orang, banyak pengusaha juga dalam kondisi yang sukar. Semua bahan-bahan material naik, ya modalnya harus naik. Tapi untuk ngejualnya siapa yang beli? Kejepit juga pengusaha.
Masyarakat juga sama, karyawan juga sama, penghasilannya sama. Tetapi harga bahan-bahan yang kita beli kebutuhan hidup naik, semua juga kejepit nih. Jadi keadaan banyak orang sedang sukar. Apalagi yang berhutang, cicilan naik, suku bunga naik dan kemungkinan akan naik lagi. Jadi tanggung jawab semakin besar. Ya, dan banyak orang saya perhatikan hari-hari ini hatinya sedang longsor. Gara-gara IHSG longsor. Sahamnya longsor. Mikir emas aman, emas ikut turun. Invest di kripto, kriptonya hancur. Terus mau gimana? Semuanya kena semuanya. Ya, ini nggak gampang. Yang kayak gini menimbulkan banyak tekanan mental, tekanan emosional. Karena itu Tuhan menasihatkan kepada kita semua untuk berjaga-jaga senantiasa sambil apa tadi? Berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi di dalam menghadapi masa sukar bukan hanya pengetahuan yang penting. Tapi perlu kekuatan. Doa saya, Anda bukan cuma punya pengetahuan. Doa saya mulai hari ini, saat ini Anda terima kekuatan. Anda dapat kekuatan yang baru. Anda terima ekstra stamina dari Tuhan. Sehingga menghadapi masa sukar di tahun ini Anda bisa bertahan. Bahkan ketika orang-orang di sekeliling, di samping kiri rebah, di samping kanan rebah juga. Doa saya, jemaat keluarga Allah, Anda tetap kokoh. Anda bisa bertahan. Anda terus kuat. Bahkan Anda berkemenangan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Karena itu Tuhan suruh kita berdoa. Alkitab ngomong bahwa kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi waktu kita berdoa, kita terima kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita terima Roh Kudus, kita terima kuasa, kita terima kekuatan, kita terima stamina yang baru, yang ekstra. Sehingga kamu kuat. Doa saya melalui 2026 ini, hati saudara kuat. Iman saudara kuat, kesehatan saudara kuat, pikiran saudara kuat, pernikahan saudara kuat, keluarga saudara kuat, setiap area hidup saudara kuat. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Tangkap ini, rema, untuk kita bisa melalui 2026 ini. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang Kristen yang tahu pentingnya berdoa, tapi nggak berdoa. Padahal prayer matters. Doa itu penting dan selamanya tambah hari, tambah sukar keadaan, tambah perlu untuk kita berdoa. Kenapa banyak orang Kristen tidak berdoa? Nomor 1, ada 5 nih saya mau bagikan. Kita mulai yang pertama, karena merasa sudah berdoa tapi tidak ada hasilnya. Nggak ada jawaban doanya. Kita baca ya. Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Yang ngomong ini Daud loh saudaraku. Ya, orang yang dicintai Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ternyata bahkan untuk orang seperti Daud yang disayang sama Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata ada momen-momen dalam hidupnya, dia juga ngalami pergumulan hati yang sama seperti yang Anda alami. Dia ngalami kenapa Tuhan lupa sama aku. Kok doaku gak didengar, orang lain dijawab doanya. Tetapi kok doaku tidak ada jawaban. Apakah Anda sedang bergumul dengan pertanyaan seperti itu di dalam benak saudara? Dan banyak orang dalam keadaan seperti itu berhenti berdoa. Kita harus sadar bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk menjawab doa kita. Ada doa yang langsung dijawab Tuhan secara instan. Ya, di Alkitab dicatat kisah tentang Elia. Ketika dia berhadapan dengan ratusan Nabi Baal, maka dia berdoa supaya api turun dari langit. Dan Alkitab mencatat seketika api turun dari langit. Jadi jawaban doanya instan. Mujizatnya instan. Doa saya ada orang-orang spesial di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online. Jawaban doamu instan.
kesembuhanmu sekarang. Pintu-pintu terbuka dalam hidupmu sekarang. Dan itu bisa terjadi. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elia ngalami itu. Tapi tahukah saudara, tidak setiap waktu Elia berdoa selalu jawaban doanya instan. Alkitabnya sama dan Alkitab ngomong apa adanya. Kalau instan ya instan. Tapi di lain waktu ketika Elia berdoa, nothing, nggak ada yang terjadi. Waktu itu dia doa minta supaya hujan turun. Dan dia sudah doa dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dia suruh bujangnya untuk lihat sudah ada awan belum. Bujangnya cek balik ngasih laporan nothing. Gak ada apa-apa. Jadi kalau ada di antara saudara yang berdoa dan kemudian hasilnya nothing, welcome to the club. Oke, Elia ini seorang nabi. Dan bahkan dia nabi yang melakukan mujizat-mujizat paling spektakuler di perjanjian lama. Elia sekali beritu aja. Alkitab yang sama yang mencatat doanya instan. Alkitab yang sama yang mencatat juga dia sudah berdoa tetapi nothing. Gak terjadi apa-apa. Dia doa lagi yang kedua kalinya dan tetap tidak terjadi. Ketiga kalinya tetap tidak terjadi. 5 kalinya tidak terjadi apa-apa. Baru ketujuh kalinya di situ ada awan setelapak tangan. Setelah itu nggak lama menjadi awan pekat dan hujan deras turun. Nah, kisah ini punya spiritual meaning. Mana yang dalam buat kita, kenapa? Karena angka 7 kali, 7 itu saudaraku ya, 7 itu angka sempurna. Jadi buat saudara dan saya artinya berdoalah dan berdoalah dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Ya, mau Tuhan jawabnya sekarang, mau Tuhan jawabnya nanti, bukan kita yang ngatur. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Bagian kita ketika kita berdoa, kita percaya. Dan percayanya kapan mujizat terjadi? Sekarang. Kita percaya sekarang mujizat terjadi. Tapi kapanpun itu Tuhan yang menentukan. Jadi jangan kecewa, jangan marah hanya karena Anda berdoa tapi belum dijawab doanya. Sebagian orang Kristen kecewa sama Tuhan. Protes sama Tuhan. Bahkan ada juga yang mundur dari pelayanan. Mundur dari ibadah. Kenapa? Karena berdoa dan belum mendapatkan jawaban doanya. Mungkin Anda berkata, Pak Elia doa 7 kali. Saya sudah berdoa 70 kali, 7 kali. Tetap tidak ada jawaban doa. Coba Anda baca Alkitab yang benar. Itu Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ketika dia mau anak, menurut saudara dia berdoa apa tidak? Dia berdoa. Dia berdoa bukan 7 hari saja. Dia berdoa bukan 7 bulan saja. Dia berdoa bukan 7 tahun saja. Puluhan tahun Abraham berdoa, baru jawaban doa diberikan. Tapi begitu Tuhan ngasih, karena Abraham sudah nunggu lama ya. Begitu Tuhan ngasih, anak yang Tuhan kasih gak pernah biasa. Tuhan kasih yang istimewa. Dan melalui Ishak, anak perjanjian ini, semua janji Tuhan dalam hidup Abraham tergenapi semuanya. Jadi kalau ada di antara saudara yang berdoa dan nothing, berdoa dan nothing, berdoa dan nothing, Anda mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Jawaban doa yang spesial, yang istimewa, mujizat yang khusus yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara. Jadi Tuhan punya cara untuk bekerja dalam hidup kita. Ada sepasang suami istri jemaat gereja kita di Jogja. Cerita sama saya bagaimana mereka bergumul dan berdoa minta pertolongan dari Tuhan untuk usaha mereka, bisnis mereka. Mereka toko besi, mereka punya kebutuhan untuk memperpanjang kontrak tempat mereka bekerja. Ya, usaha mereka. Tapi ternyata sama pemilik rukonya tiba-tiba dinaikin tinggi sekali.
Sehingga mereka maupun gak mampu untuk membayar sewa itu. Kondisi lagi susah, ekonomi lagi kering nih, berat nih. Malah dinaikin tinggi. Di sisi yang lain mereka beberapa tahun yang lalu pernah diberkati sama Tuhan. Di jalan yang sama dekat ya, itu Tuhan kasih tanah 1.000 meter persegi. Mereka punya kerinduan membangun tempat usaha di situ, rumah di situ, permanen milik sendiri, gak kontrak-kontrak lagi. Itu kerinduan yang indah. Tapi gimana mewujudkan kerinduan itu? Jangankan membangun, sewa saja mereka tidak mampu, keadaan lagi susah. Tapi di dalam keadaan yang sukar, dalam masa sukar itu, mereka bangkit di dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Terus mereka berdoa walaupun nothing, tapi tetap mereka berdoa. Sampai awal tahun 2026 ini. Di bulan Januari mereka dengar rema yang dibagikan di gereja kita 2026 adalah the year of new wonders. Ini tahun keajaiban baru. Mereka tangkap itu dan mereka berdoa, mereka minta pertolongan. Tapi waktunya sudah mepet nih. Karena kalau nggak salah di bulan Juni ini kontrakannya sudah habis. Jadi nggak ada, ini harus cepat bertindak nih, harus ngapain. Jadi di pertengahan Januari kemarin mereka berdoa, mereka datang ke Pondok Daud dan mereka berdoa nangis di hadapan Tuhan. Siangnya yang suami digerakkan untuk calling tantenya yang ada di Amerika. Ya. Tujuannya bukan untuk minta uang. Tujuannya ngajak kongsian, ngajak kerjasama. Masuk modal nanti bagi hasil. Ya. Tapi waktu dia cerita, dia ngomong, tantenya ngomong, "Sudahlah, kamu gak usah rumit-rumit gitu. Sudah kamu kerja aja yang baik. Saya tanya aja sama kamu. Kamu butuhnya berapa sih untuk ngebangun semuanya itu butuhnya berapa?" Dia sebutin angkanya. Tantenya ngomong, "Ini sudah semuanya belum? Hitung aja semuanya. Pokok butuhnya berapa?" Oke, dihitung saudaraku. Dan disampaikan semua total kebutuhannya. Dan tantenya ngomong, "Tunggu sebentar." Siang itu juga loh saudaraku. Tuhan kalau kerja itu kayak impossible banget gitu ya buat kita memikirkan dan membayangkan. Siang itu juga tantenya calling keluarganya yang di Indonesia langsung disuruh transfer. Semua jumlahnya langsung seketika dikasih, bukan kongsian. Tapi itu uangnya dikasih semuanya, dicukupkan untuk kebutuhan pembangunan. Januari itu juga dia memulai pembangunan dan Juni ini juga selesai. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mintanya cuma kerjasama, dapatnya Tuhan ngasihnya semuanya. Lebih dari yang dipikirkan dan dibayangkan. Cara Tuhan kerja itu kayak gitu. Tuhan tidak ngasih yang baik, Tuhan ngasih yang terbaik. Haleluya. Mungkin buat saudara yang mendengar kesaksian seperti ini, wah enak ya, berarti hari ini kalau saya minta langsung dikasih uang semua. Tapi Anda lupa, yang Anda gak dengar kesaksiannya, benar itu mujizat terjadinya ya sekejap sehari itu. Tapi sebelum hari itu, berapa dia bergumul di dalam Tuhan, berapa dia sudah berdoa, berapa dia bayar harga, Anda gak ngerti. Dan kapan dia ngalami kuasa Tuhan mujizat itu, dia juga gak ngerti. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Jadi saya berdoa yang saat ini dalam keadaan terdesak secara finansial. Saya berdoa terima mujizatmu sekarang. Ini 2026 tahun new wonders. Tahun keajaiban baru terjadi. Haleluya. Nah saya juga dengar kesaksian salah satu pelayan Tuhan di media di gereja kita di Jakarta sini. Sekitar 1-2 bulan yang lalu, Anda semua juga menyaksikan video kesaksian tentang seorang full timer gereja kita di Solo yang dapat mujizat. Dia dikasih rumah mujizat dan motor mujizat. Anda masih dengar kesaksian itu? Itu kesaksian itu luar biasa sekali. Nah, sama-sama saudaraku yang bersaksi tim media di Solo. Yang ini tim media Jakarta ini ketika ngelihat kesaksian itu ngomong gini, loh seragamnya sama. Berarti kalau Tuhan tolong dia, Tuhan juga tolong saya.
Nah dia punya kebutuhan, butuh mobil untuk transportasi, untuk pelayanan. Dia butuh kendaraan. Dan dia nggak punya selama ini. Dan dia berdoa, dia percaya. Gak lama setelah itu tiba-tiba ada satu orang menghubungi dan ngomong, digerakkan Tuhan ngasih mobil. Tunggu dulu. Itu baru orang pertama. Ternyata besoknya ada lagi orang yang kedua yang menghubungi lagi. Digerakkan Tuhan ngasih mobil. Nah tapi karena kebutuhannya cuma satu, dia cuma nerimanya satu aja saudaraku. Tapi Tuhan kalau bekerja tidak terbatas. Jadi di tahun ini tuh saya ngelihat ya tambah lama tambah banyak nih. Tambah lama mujizatnya tambah masif nih. Tambah lama keajaiban-keajaiban baru yang luar biasa dinyatakan secara dahsyat di tengah-tengah kita. Bahkan tahun ini saya melihat tuh saya bersuka cita. Banyak sekali full timer di gereja kita. Itu benar-benar kayak nggak kepikir ya, nggak kebayang ya. Salah satu full timer di gereja kita, nah itu yang sembunyi di sebelah sana itu ya. Berdoa sama Tuhan dan tiba-tiba Tuhan gerakkan. Ada seseorang yang ngasih motor. Terus hari Kamis yang lalu, waktu kami lagi pemuritan, Pak Yosi cerita bahwa kan Kamisnya pemuritan, Rabunya ternyata ada orang yang digerakkan Tuhan ngasih mobil. Ini kok banyak sekali nih. Dan semakin hari semakin banyak. Tuhan kalau kerja itu, ini new wonder. Terjadi dalam hidupmu juga, hidup saudara yang percaya katakan amin, amin. Dan tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Bahkan saya mendengar ada sepasang suami istri di gereja kita, ya sudah 25 tahun itu pisah, cerai. 25 tahun. Tapi dua-duanya sama-sama enggak menikah. Hebatnya saudaraku, di tahun 2026 ini, tahun yang ke-25, 25 itu kan harusnya silver wedding anniversary. Tapi kalau buat mereka silver divorce anniversary. Tapi di tahun yang ke-25 ini dengan caranya yang ajaib, Tuhan bekerja. Pemulihan keluarga terjadi, pernikahan mereka dipulihkan dan mereka berdua dipersatukan kembali. Saya pikir ini new wonders benar. Karena sebelumnya rekor di gereja kita yang pernah kita alami, yang cerai dipulihkan paling lama itu 17 tahun. Tapi kali ini tembus rekor saudaraku. 25 tahun. Sudah cerai tapi dipulihkan sama Tuhan. Lagi saya cerita kayak gini tadi pagi di ibadah pertama, tiba-tiba ada salah satu pelayan Tuhan di gereja kita, seorang pendoa di ibadah yang jam 8 tadi, tiba-tiba cerita sama kepala sekretariat kita atau diteruskan ke saya, ternyata dia juga ngalami yang mirip. Dia kaget waktu dengar saya cerita, dia ngomong itu saya juga ngalami, saya sudah cerai 25 tahun. Ya, tahun ini tahun ke-25. Dan dia benar-benar kepahitan sama suaminya karena sebelum menikah sama dia tanpa sepengetahuannya sudah menikah sama orang lain. Jadi dia benar-benar merasa ditipu habis-habisan. Dia kepahitan, dia kecewa dengan mantan suaminya itu. Karena itu dia bercerai. Ya, dan selama ini itu jadi satu ganjalan di dalam hatinya. Yang luar biasa saudaraku. Tuhan tuh bekerja tahun ini tuh istimewa. Hari Selasa kemarin dengan caranya tuh yang ajaib, mereka bisa ketemu lagi. Tapi suaminya ini sudah menikah sama perempuan lain. Jadi beda sama yang tadi. Tapi yang luar biasa, di dalam pertemuan itu Tuhan lakukan pemberesan. Sehingga semua kekecewaannya sudah diselesaikan. Pengampunan dilepaskan. Dan hubungan mereka bisa dipulihkan kembali. Nah gini. Itu Selasanya. Hari Kamis atau Jumatnya. Ternyata tanpa disangka-sangka. Yang suaminya meninggal berpulang. Artinya gini. Sebelum suaminya berpulang. Di kesempatan final. Tuhan lakukan keajaiban.
pemulihan terjadi. Tuhan juga bisa kerjakan pemulihan dalam pernikahan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam kesehatan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keuangan saudara. Tuhan bisa pulihkan. Karena tahun ini, tahun new wonders, keajaiban baru terjadi. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan. Amin, haleluya. Karena itu ayo kita berdoa. Nah ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Dari pagi tadi saya susah sekali khotbah hari ini. Kenapa? Poin saya 5, tapi waktu saya tinggal 8 menit. Masih mau masuk poin kedua, saudaraku. Sebisanya ya. Oke, yang kedua, kenapa orang tidak berdoa? Karena tidak tahu cara berdoa yang benar. Ada berapa banyak orang bingung gimana caranya berdoa. Apalagi di gereja kita, Anda didorong untuk doa tiap hari minimal 1 jam. Sebagian orang langsung pusing. Ngomong apa aja itu. Doa 1 jam. Ya jangankan saudara. Anda harus ngerti. Ada sebagian pendeta-pendeta juga nggak tahu cara berdoa 1 jam. Saya ingat ceritanya Pastor Yonggi Cho ketika dia melatih para pendeta dari Amerika dan Eropa yang datang ke gerejanya di Korea untuk berdoa. Jadi dia ajak mereka ke bukit doanya, namanya Bukit Doa Osanri, dan di sana dia ngajarin mereka berdoa. Pertama ngajarin dia ngomong gini, ayo kita berdoa 1 jam. Wah langsung semuanya semangat berdoa. Ya, para pendeta dari Amerika dan Eropa berdoa. Wah langsung mereka menyampaikan permohonan doa mereka. Terus semua disampaikan 5 menit. 10 menit. Begitu masuk 15 menit satu persatu mulai berhenti semuanya. Mereka bingung ngomong apa lagi ya. Seolah-olah dari Sabang sampai Merauke semua sudah disebut dalam doanya. Sekarang ngomong apa lagi? Jadi pendeta saja nggak tahu caranya berdoa. Mungkin banyak jemaah juga bingung caranya berdoa. Karena itu hari ini saya mau bagikan sama saudara sekelumit saja dengan cepat cara untuk berdoa. Berdoa itu nggak seperti pemikiran banyak orang. Berdoa itu nggak setiap kali kita datang sama Tuhan selalu minta ini, minta itu. Besok lagi berdoa lagi, minta ini, minta itu. Besok lagi berdoa lagi, minta ini, minta itu. Anda bayangin saja kalau punya teman yang tiap kali ketemu sama saudara selalu minta. Besok dia baru datang dari jauh langsung Anda melihat wah ini minta lagi. Saya doa jemaah di tempat ini di mata Tuhan wajah saudara bukan wajah minta. Tapi mulai hari ini kalau Anda datang sama Tuhan dalam doa, saya berdoa. Tuhan ngelihat wajah saudara, ada wajah ucapan syukur, ada wajah puji-pujian, ada penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita berdoa yang pertama itu bukan minta, keliru. Alkitab ngomong masuklah pintu gerbangnya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Jadi pertama itu bukan minta. Pertama itu nyenengin hatinya Tuhan dulu. Naikkan korban pujian, penyembahan, ucapan syukur sama Tuhan. Hanya bagian yang pertama ini Anda mau 5 menit ya bisa, 15 menit ya bisa, 50 menit ya bisa. Anda bisa putar lagu dan Anda pakai kata-kata di lagu itu untuk ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam konteks saudara, di dalam keadaan saudara. Anda naikkan pujian, ucapan syukur, penyembahan sama Tuhan. Senangkan hatinya. Setelah itu yang kedua baru Anda masuk di pertobatan. Pengudusan. Maksudnya gimana? Sama-sama ya kita bergumul di dalam dosa yang sama. Tabiat-tabiat buruk yang sama. Dengarkan saudaraku. Kita berdoa dan kita tidak berdoa hasilnya berbeda. Kalau Anda bergumul dengan dosa dan tabiat yang buruk itu dan Anda nggak berdoa, nanti ya gitu terus, jatuh terus, kalah terus.
Tapi ketika Anda berdoa, Anda minta ampun sama Tuhan. Dan Anda berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa mengalahkan dosa. Tuhan luruskan jalanku yang menyimpang ini. Tuhan kuduskan mataku supaya mulai hari ini yang aku lihat hal yang indah, hal yang baik, hal yang kudus, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kuduskan juga lidahku ini supaya bukan sumpah serapah. Tapi mulai hari ini perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang jadi berkat. Sementara Anda berdoa dan confession, pengakuan seperti itu. Dengarkan baik-baik, kelakuan saudara akan diluruskan sama Tuhan. Anda doa itu tiap hari. Pertobatan, pengudusan, penyerahan diri, surrender sama Tuhan. Baru berikutnya Anda masuk pada bagian doa permohonan. Daftar doa saudara sekarang Anda boleh sampaikan sama saudara. Apa yang Anda butuhkan buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat kesehatan saudara. Apapun itu, permohonan itu naikkan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, doa jangan berhenti untuk diri sendiri saja. Tapi doa juga buat orang lain. Doa buat teman-teman saudara. Doa buat keluarga saudara. Doa buat gereja kita. Doa buat Indonesia. Hari-hari ini kita butuh berdoa buat Indonesia loh. Tuhan ngomong berdoalah untuk kesejahteraan di tempat di mana aku menempatkan kamu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita berdoa Indonesia sekarang ini, karena Indonesia lagi gonjang ganjing, Anda harus tahu loh ini berdampak loh. Tapi kalau kita berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, itu sama dengan kita berdoa juga untuk kesejahteraan kita. Ayo berdoa untuk Indonesia. Setelah itu Anda bisa masuk doa peperangan rohani. Kalau ada hal-hal yang Anda rasakan gak beres, gak benar. Mungkin ini adalah serangan-serangan si jahat. Anda mulai masuk dalam peperangan rohani. Anda patahkan, hancurkan. Anda lepaskan kuasa Tuhan. Oke. Dan Anda kemudian bisa ambil momen dalam doa saudara untuk teduh, menikmati hadirat Tuhan. Ya, dan mulai mendengar suara Tuhan. Jadi doa itu enggak cuma kita ngomong ini, ngomong itu, setelah ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong. Ada waktunya Anda diam. Diam aja dalam hadirat Tuhan dan biar Tuhan berbicara. Itu momen kita melatih kepekaan roh kita untuk mendengar suara Tuhan. Alasan banyak orang enggak bisa mendengar suara Tuhan karena enggak pernah dilatih. Anda dengar aja orang ngomongan terus tentang berenang. Tapi Anda gak pernah berlatih berenang. Ya tetap gak pernah bisa. Anda memang harus berlatih mendengar suara Tuhan. Jadi di dalam momen doa sudah tiap hari ada momen teduh di mana Anda minta sama Tuhan. Ya Tuhan berbicaralah, hambamu, anakmu mendengarkan. Oke. Jadi mulai hari ini berdoa. Nah ini waktu saya sudah habis, tapi baru poin kedua, coba gimana? Saya selesaiin aja dengan cepat ya. Jadi poin ketiga, 4, kelima saya cuma sebutin poinnya aja ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, kenapa orang gak berdoa? Karena terlalu sibuk. Merasa terlalu sibuk. Gak punya waktu Pak, saya sibuk sekali. Gak ada waktu berdoa, gak ada waktu baca firman. Herannya orang yang sama punya waktu scrolling sosial media sejam. Dan punya waktu 4 jam Netflix. Tapi kalau doa gak punya. Hari ini mari kita bertobat. Coba beritahu kiri kanan saudara, ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat. Yang keempat, kenapa orang gak berdoa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ngerasa gak butuh Tuhan. Jadi dia tidak berdoa nih. Dia merasa bisa. Nanti Anda akan ngalami sendiri. Akhirnya kita harus mengakui kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, kenapa orang tidak berdoa? Karena tidak tahu kuasa di balik doa. Hari ini saya mau katakan sama saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya berdoa sepanjang tahun ini, sementara Anda berdoa, kuasa Tuhan akan dinyatakan, keajaibannya akan dimanifestasikan, mujizatnya terjadi. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri semuanya.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Amen. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Semuanya yang mau menyenangkan Tuhan, mari angkat dua tangan, katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Once again, mari yang terbaik, katakan bersama-sama, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Hari ini saya mau berdoa satu saja buat saudara. Saya mau berdoa supaya Anda diberikan kekuatan, supaya engkau bisa kuat melalui masa-masa sukar di akhir zaman di 2026 ini. Buat Anda yang butuh kekuatan dari Tuhan, buat Anda yang butuh stamina dari Tuhan, ayo angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus. Mari angkat suara saudara, katakan, Tuhan Yesus, aku butuh kekuatan-Mu. Curahkan kekuatan yang baru dalam hidupku. Mari angkat suara saudara, berdoa, berdoa.